Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Oke guys, kembali lagi bersama Tops Channel. Kali ini kita akan membahas tentang misteri Sea Serpent, atau yang disebut naga yang kabarnya hidup di samudera. Sebagian besar wilayah dunia ini terdiri dari wilayah berupa perairan yang kita kenal dengan samudera atau laut. Samudera merupakan wilayah perairan yang memisahkan dua benua, sementara laut memisahkan dua pulau. Di dalamnya banyak makhluk yang hidup, baik itu hewan maupun tumbuhan. Saking luasnya, ada ungkapan bahwa sedikit jumlah makhluknya yang sudah diteliti. Kita tentu pernah mendengar hewan yang menjadi perdebatan kebenarannya seperti naga. Banyak yang mempercayai bahwa ia hidup di dunia ini, tapi nggak sedikit pula yang meragukannya. Bagaimana di laut ternyata ada naga? Mengingat betapa luasnya perairan itu, kemungkinan adanya naga pastinya terbuka lebar. Beberapa di antara kita mungkin belum pernah mendengar makhluk sejenis naga yang bisa disebut dengan Sea Serpent. Keberadaannya ini memang masih menjadi misteri yang banyak dibahas oleh orang. Bagaimana misteri tentang Sea Serpent? Kalau ingin tahu lebih dalam, mari simak misteri Sea Serpent sampai tuntas. Seorang kriptozoologis asal Amerika bernama Bruce Kempeng sempat meneliti berbagai penampakan Sea Serpent dari seluruh dunia. Dia menjumlahkan berbagai perjumpaan dengan makhluk tersebut. Hasilnya adalah ada 1.200 kali perjumpaan makhluk itu dengan manusia yang bisa ditelusuri dari kesaksian orang-orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam buku Historia Animalium karya Aristoteles, terdapat sebuah laporan yang menghubungkan dengan Sea Serpent. Seorang saksi mata melaporkan telah melihat makhluk yang mati di pantai utara Leuven pada tahun 130 dan 51 sebelum Masehi. Makhluk itu seperti ular tapi panjangnya mencapai 30 meter dan mengatakan bahwa makhluk itu adalah naga dari laut atau Sea Dragon. Seorang penulis membuat peta dan gerejawi Katolik yang bernama Olaus Magnus. Dia berasal dari Swedia. Dia sempat membahas tentang Sea Serpent dalam bukunya yang dirilis tahun 1555 yang berjudul History of the Northern People. Dia mendeskripsikan Sea Serpent sebesar 60 meter dan lebarnya 6 meter. Cerita itu dia dapatkan dari para pelayar yang berdagang dan memancing di wilayah Norwegia. Sea Serpent merupakan istilah yang merujuk pada makhluk berbentuk naga yang hidup di laut. Cerita mengenai Sea Serpent ini bukanlah barang baru. Berbagai cerita kuno dari Yunani, Mesopotamia, Hebrew, dan Nordik pernah membahas tentang keberadaannya. Selain dikenal dengan Sea Serpent, makhluk itu juga dikenal dengan nama Sea Dragon atau naga laut. Sampai saat ini ada banyak penampakan Sea Serpent. Bahkan karena kemunculannya di laut, seakan-akan berjumlah atau berjenis banyak. Terhitung ada 14 jenis Sea Serpent yang konon pernah muncul di berbagai tempat yang berbeda, mulai dari Norwegia, Macau, sampai Gloucester. Sea Serpent merupakan fisik layaknya ular, tapi ukurannya jauh lebih besar.
makanya dianggap sebagai naga. Panjangnya bisa mencapai 60 meter, sedangkan lebar tubuhnya bisa mencapai 6 meter. Hen Eget, seorang misionaris dari Greenland, menyatakan perjumpaannya dengan Sea Serpent. Kejadian itu terjadi pada tanggal 6 Juli 1734 saat kepalanya melintasi Greenland. Dia menceritakan bahwa kepala makhluk itu melebihi tinggi tiang kapalnya. Tubuhnya pendek, keriput, dan dia menggunakan sirip besar untuk mendorong tubuhnya ke dalam air. Secara singkat, Hans berani bilang kalau makhluk itu jauh lebih panjang dari kapal yang ditumpanginya. Percaya atau tidak, itulah misteri tentang Sea Serpent, Dragon Sea, atau yang disebut naga laut. Ada atau tidaknya, itulah yang bisa dideskripsikan. Semoga bermanfaat. See you next time.